ala Rasulillah wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya, terakhir kita kemarin mempelajari tentang i'rabnya fi'il mudhari sahihul akhir ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan fi'il mudhari yang kedua, yakni fi'il mutal akhir ya. Apa itu fi'il mudhari mu'tal akhir? Yakni fi'il yang huruf terakhirnya merupakan huruf illah. Jadi kalau sahihul akhir itu tidak diakhiri dengan huruf illah. Kalau mu'tal akhir itu kebalikannya, yakni diakhiri dengan huruf illah. Apa aja huruf illah itu? Ada alif, ya, dan waw atau disebut di huruf mad ya, huruf mad. Contohnya yang berakhiran dengan waw yad'u ya, memanggil atau berdoa. Kemudian berakhiran dengan ya yahdi ya, beri petunjuk. Kemudian kalau berakhiran dengan alif layinah yardo, meridhoi ya. Nah, itu contoh dari fi'il mudhari mu'tal akhir. Maka di sini yang menjadi fokusnya itu fi'il mudhari ya, bukan fi'il madhi ataupun fi'il amr, tapi khusus untuk fi'il mudhari. Taib. Berikutnya di sini contoh i'rab untuk fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, contoh di sini ada Oh, Masya Allah, ini perbaruan. Alhamdulillah. Ya, pertama di sini, sebentar. Ya, sebentar. Ini ada mainan baru. Ya, ada yad'u. Nah, yad'u ini untuk fi'il mudhari. Kemudian contoh untuk ketika dia marfu, ya, ketika dia marfu di sini Zaidun yad'u. Umat masih ingat? Ini bentuk kalimatnya kalimat apa? Zaidun yad'u. Jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah kah? Mm-mm. Masih ingat Umahat? Zaidun yad'u. Jumlah yang diawali dengan isim berarti jumlah Ismiyah ya Ustaz. ya. Jumlah ismiyah. Kalau yad'u Zaidun, jumlah apa? Kalau fiilnya didulukan. Jumlah Jumlah fi'liyah Ustaz. belum. Iya. Ya, ini habis liburan ya, jadi kayak masih kampus keluar ya. Nah, melabas. Baik, kemudian contoh marfu yang kedua di fiil mudhari mu'tal akhir ya adalah Zaidun yahdi. Ya, Zaidun yahdi. Kemudian yang ketiga fiil mudhari mu'tal akhir alif. Contoh ketika marfu Zaidun yardo ya, di sini yardo dia marfu karena sebagai khobarnya. Jadi yad'u yahdi yardo ini adalah khobar. Khobar untuk siapa? Khobar untuk Zaidun. Khobar untuk Zaidun. Kemudian kita lihat keadaan berikutnya adalah fi'il mudhari mu'tal akhir yang mansub ya, mansub. Maka di sini contohnya Zaidun lan yad'wa. Lan yad'wa. Kita lihat ya, di situ sebelum kata yad'u atau yad'wa di sini ada huruf lan. Huruf lan ini adalah huruf penasab yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub. Ya, salah satu huruf yang menjadikan fi'il mudhari itu mansub.
Yang kedua, contoh yang kedua keadaan ketiga mansub adalah Zaidun lan yahdiya. Zaidun lan yahdiya. Di sini mu'tal akhirnya masih ya, yang di atas tadi mu'tal akhir waw. Kemudian yang terakhir Zaidun lan yardo. Nah, di sini yardo itu tidak dibaca yardoa. Karena apa? Karena mu'tal akhir alif. Jadi kalau huruf terakhirnya itu huruf mu'talnya alif, maka fathahnya adalah fathah muqaddarah. Ya, kalau mansub untuk yang mu'tal akhir waw dan mu'tal akhir ya, maka ketika mansub fathahnya nampak atau terbaca. Ya, fathah dhohiroh. Fathah dhohiroh. Kemudian keadaan fi'il mudhari mu'tal akhir ketika dia majzum. Contohnya Zaidun lam yad'u. Nah, salah satu huruf penjazm yang menjadikan fi'il mudhari itu majzum adalah lam, ya. Apakah cuma lam? Tidak, ada banyak ya. Cuma di sini diberikan contoh yang lam. Ya, bisa bantu dinonaktifkan mic-nya yang mungkin ada halakoh lain, Umahat. Kemudian Zaidun lam yad'u. Nah, ketika majzum fi'il mudhari mu'tal akhir baik mu'tal akhir waw kemudian mu'tal akhir ya, mu'tal akhir alif itu semuanya sama yakni dengan menghapus huruf ilahnya. Jadi di sini tidak ada huruf ilahnya, ya. Tidak ada huruf ilahnya. Baik. Berikutnya, dari sini ada catatan. Kita baca catatannya di sini. Fi'il mu'talul akhir adalah fi'il yang berakhiran dengan ini ya. Alif, waw, dan ya. Bentuk fi'il mudhari mu'tal akhir asalnya adalah bentuk i'rab marfu. Maksudnya apa? Jadi maksudnya seperti ini. Yad'u, yahdi, yardo, ini keadaannya marfu. Tidak ada awamil yang memasukinya. Awamil itu seperti ini. Lan, lam, gitu ya. Kemudian tanda i'rab fi'il majzum mu'tal akhir adalah dengan menghapus huruf ilah tersebut. Jadi semua huruf ilahnya ini waw, ya, alif itu semuanya dihapus. Yang kedua, tanda i'rab marfu mu'tal akhir itu tidak berharokat. Artinya domahnya tidak ada ya, bukan yad'u, tapi yad'u. Jadi tanda i'rab marfu'nya adalah dengan domah muqaddarah. Domah muqaddarah atau ditakdirkan domah. Kemudian seperti isi mankus, mansub mu'tal akhir adalah dengan fathah. Kecuali yang berakhiran alif, maka tandanya adalah fathah muqaddarah. Jadi ketika mansub fi'il mudhari mu'tal akhir waw dan ya ini harokatnya adalah fathah. Kecuali untuk alif, tanda i'rab untuk mansubnya adalah dengan fathah muqaddarah. Ya, fathahnya tidak ditulis karena alif tidak pernah bisa diharokati. Taib. Nah, pembahasannya sudah selesai. Mu'tal akhir itu singkat, Umahat. Tinggal nanti memantapkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Bisa dipahami? Sebelum nanti kita masuk ke ini ya, di Al-Quran seperti kemarin. Kemarin sampai surat Alam Nasroh ya. Tinda ya. Kemarin iya, Alam Nasyrah ayat 1 dan 2 terakhir Ustazah. Sudah selesai ya? Baru sampai ayat 2 Ustazah. Oh, baru sampai ayat 2. Nah, Ustazah. Afwan Ustazah, izin Iya. bertanya. Nah, silakan Umi. Itu tadi kan Ustazah bilang tadi yang marfu itu pas fi'il mudhari mudhari ini ya wawu ya dotnya kan hilang. Nah itu hilang kita pas di marfunya itu dia nyambung hilang apa emang nggak ada ya?
Yang tadi wow ya Memang do. tidak ada. Memang tidak ada. Jadi domahnya kalau seperti ini ya, ketika mansub kita lihat, ini kan Contohnya ya. ada harokat fathahnya di atas wawu ya. Ada Mm-mm. harokat fathahnya, ada harokat fathah di atas ya. Nah ini kan nampak ya, terlihat fathah Oh, zahirah. Nah kalau yang marfu, asal mula marfu itu kan dengan domah ya mm-mm. dan penggantinya. Kalau untuk fi'il mudhari sahihul akhir, ya fi'il mudhari sahihul akhir itu berarti dia yang tidak diakhir dengan huruf ilah. Ketika marfu dia dengan domah. Nah karena ini adalah fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, Mm-mm. ada huruf ilahnya, maka ketika marfu di sini takdirnya domah, tapi domahnya muqaddarah, ditakdirkan domah. Ya, jadi domahnya tidak tertulis. Memang seperti itu kaidahnya. Kenapa? Mm-mm. Karena yad'u jika dibaca domah itu berat, susah Mm-mm. gitu. Walaupun sebenarnya kita bisa membacanya, cuman karena bahasa Arab ini kan rujukannya dengan orang Arab ya, kata orang Arab. Mm-mm. Itu kalau dibaca yad'u itu susah. Maka menjadi Mm-mm. yad'u. Tetap panjang dibaca. Begitu Mm-mm. dengan Yahdi, kalau dibaca Yahdiu itu juga berat. Maka di sini dibacanya Yahdi, tapi tetap ya marfu'nya, i'rab marfu'nya adalah dengan domah muqaddarah. Misalnya begini, Mm-mm. ya fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi domah muqaddarah. Ya, ditakdirkan dengan domah seperti itu. Ini Oh, jadi eh, intinya ini emang untuk nyambung ke bacaan Al-Quran ya Ustaz ya. Jadi eh, bukan untuk buat kalimat, tapi lebih ke bacaan Al-Quran. Jadi kenapa dia harus tanpa harokat? Intinya jadi hilangnya karena tanpa harokatnya ya. Jadi saya pikir wa ya-nya itu yang hilang, tapi ternyata iya. harokatnya. Kalau yang majzum, ya ini hilang. Jadi Oh iya, majzum iya. itu hilang semuanya, huruf akhirnya wawu ya alifnya hilang. Ya di sini kita lihat cuman yadau, yahdi, yardo ya di sini hurufnya hilang. Iya, Kenapa iya. seperti ya memang kaidahnya kalau untuk majzum membuang huruf ilahnya, membuang huruf matnya ini dibuang. Ya, nah kalau mansub itu identik dengan apa kemarin fathah. Maka kalau mansub di sini yang bisa dibaca yang harokat Pak itu adalah wawu ya. Karena fathah itu harokat paling ringan ya. Ya dewa dia. Jadi ringan ketika kita membacanya. Seperti itu. Hmm. Nanti banyak ya contoh di dalam Al-Quran. Al-Quran. Mm. Ya baik Ustaz ya. Barakallahu fikum. Jadi intinya fi'il mudhari itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sahihul akhir. Yang sahih akhir ini sesuai dengan namanya. Dia tidak diakhiri dengan huruf illah. Itu sahihul akhir. Kemudian yang kedua, fi'il mudhari mu'tal akhir yang sedang kita bahas berarti kebalikannya dari sahihul akhir. Kalau mu'tal akhir berarti dia yang diakhiri dengan huruf ilah. Huruf ilah ada tiga, ada wawu, ada ya, dan ada alif. Nah, itu yang terakhir nanti yang kita bahas adalah yang af'alul khamsah. Af'alul itu jamak dari fi'lun. Jadi fi'il-fi'il yang 5. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Yang terakhir adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, fi'il mudhari af'alul khamsah ini ada 5 bentuk fi'il mudhari. Yang bentuk huruf terakhirnya adalah alif, nun, ya, nun, dan wawu nun. Jadi kalau berjumpa dengan suatu kata yang diakhiri dengan wawu nun, ya, nun, alif, nun, berarti ini masuknya adalah fi'il mudhari af'alul khamsah. Ya, seperti itu. Contohnya di sini untuk domir huma ada yaktubani. Huma itu artinya apa, Umahat? Huma. Mm-mm. Iya, Iya, Ustaz. iya. Dia Iya, laki-laki. Dia laki-laki.
Satu Huma? orang. Dia ya. Bukan. Huwa, huma. Oh, dua laki-laki. Iya. Nah, siap dua laki-laki. Dua laki-lakinya gimana, Umi? Mereka atau kalian? Mereka. Oh, Hmm? Mereka. Kalian? kalian. Mereka. Mereka. Ya, huma itu mereka. Mereka dua orang Laki-laki. laki-laki. Kalau anti, Perempuan. perempuan ya, satu siapa yang perempuan? Satu Dia orang perempuan, satu orang. Berarti siapa? Kamu, ya. Kamu. Kamu satu orang perempuan. Perempuan. Kemudian hum. Kalian berdua. Kalian tiga dua Dan lebih dari dua nah, laki-laki. kurang tepat kalau kalian apa? Mereka. Mereka. Mereka banyak, bukan dua ya, lebih tiga atau lebih ya. Banyak laki-laki. Antuma. Antuma, antum. Kalian Kalian banyak. dua laki-laki. Dua orang perempuan. Kalian dua laki-laki atau dua perempuan? Antuma. Kalian berdua. Kalian berdua, Jamil. Kalian berdua. Kemudian antum. Kamu. kamu Antum. Laki-laki. kalian Antum. Kalian. Kalian tiga atau lebih ya, tiga atau dari dua orang. Jadi kalau tiga itu masuknya ke jamak. Kalau dua dia masuknya ke musanna, dua orang. Nah, kalau tiga atau lebih masuknya ke jamak. Nah, di sini ada contohnya ini Umahat. Yaktubani. Artinya apa? Yaktubani. Berdua mereka. Berdua. Iya, mereka berdua betul. Yaktubani. Laki-laki. Mereka berdua. Kata Iya, mereka berdua laki-laki ya. Laki-laki ya. Sedang menulis. Kalau taktubina. Yaktubina. Dua perempuan. Kamu satu Dua perempuan. Iya. Kamu satu orang perempuan sedang menulis. Iya. Kalau yaktubuna. Mereka lebih dari dua orang sedang menulis. Asal Perempuan. mereka banyak ya, banyak laki-laki sedang menulis. Sekarang taktubani. Dua orang perempuan. Kalian berdua sedang menulis. Dua orang perempuan sedang menulis. Ya. Kalian berdua perempuan sedang menulis. Nah, di sini antuma itu bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan, ya. Bisa juga dia untuk mereka perempuan. Mereka berdua perempuan. Baik, ya, bisa dipahami sampai sini Umahat. Jadi di sini taktubani ini bisa untuk kalian kalian berdua untuk laki-laki atau perempuan atau mereka berdua perempuan ya. Jadi taktubani ini ada 3 arti. Nanti tergantung kalimat setelahnya itu memakai fa'ilnya apa. Kalau fa'ilnya stop bicara berarti kita tinggal melihat kalau laki-laki berarti untuk laki-laki, kalau perempuan berarti untuk perempuan. Nah, kalau fa'ilnya menggunakan mereka ya, mereka dua orang berarti itu untuk perempuan.
Kemudian taktubuna, yang terakhir taktubuna. Artinya apa, Uma? Taktubuna. Banyak perempuan. Taktubuna, Kalian 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 banyak banyak laki-laki. perempuan. Laki-laki, ada wawu jamaah di sini. Laki-laki, ya. Kalian banyak laki-laki sedang menulis. Jadi untuk membedakan antara laki-laki yang banyak atau perempuan yang banyak itu tinggal dilihat di sini ummahat wawu. Kalau wawu ini berarti dia masuknya ke laki-laki. Ya, masuknya ke laki-laki. Karena kalau untuk perempuan banyak ya hunna dan antuna. Sebentar. Antuna ini mabni, dia tidak termasuk dari fiil ya. Jadi untuk yang banyak perempuan itu di skip, maksudnya jangan diingat-ingat. Yang diingat-ingat itu kalau laki-laki banyak. Untuk antum dan hum ya, seperti itu. Jadi ini ada 5 bentuk fiil mudhari termasuk afalul khamsah, yaitu fiil yang berdomir apa? Huma, antuma, anti, antuma, antum. Ya, insya Allah ada 5 ini mudah untuk dihafalkan ya, insya Allah. Untuk diingat, kalau belum hafal nggak apa-apa. Gitu ya, barakallahu fikum. Ada yang mau ditanyakan? Kita contoh sini ya, supaya lebih memahaman kita. Catat, afalul khamsah disebut subutun nun. Artinya apa subutun nun? Tatnya nun. Iya. Kemudian tanda i'rab mansub af'alul khamsah adalah dengan hadfun nun, menghapus huruf nun. Jadi kebalikannya. Kalau marfu ya, kalau marfu itu subutun nun ini. Nah, kalau dia mansub itu dengan hadfun nun. Ya, mansub dan majzum itu sama untuk i'rab af'alul khamsah, yakni dengan menghapus huruf nun. Jadi mudah ya untuk mengingatnya. Ya, semuanya menghapus huruf nun untuk mansub dan majzumnya. Nah, kalau marfu'nya mudah, yakni dengan apa? Subutun nun, tetapnya nun. Intinya yang dihafal ini aja. Subutun nun, yang marfu, kalau yang mansub dan majzum ini sama. Ya, mansub dan majzum ini sama. Kita lihat di sini contohnya ada kata fi'il mudhari'nya ketika jadi contoh yaktubani. Nah, di sini ada tanda merah di sini ya. Nunnya. Nah, inilah yang disebut dengan subutun nun, tetapnya nun. Yaktubani, taktubani, kemudian taktubina, taktubuna, yaktubuna. Ini semuanya adalah fi'il mudhari yang mana keadaannya dia adalah marfu. Ya, marfu'nya apa tadi? Dengan tetapnya nun atau subutun nun. Seperti itu. Kemudian yang kedua, keadaan ketika mansub dan majzum. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah awamil atau huruf yang memasuki fi'il mudhari tersebut. Salah satu huruf penasab di sini diberikan contoh lan. Ya, maka ketika fi'il mudhari af'alul khamsah dimasuki huruf lan, maka di sini statusnya nunnya hilang, maka menjadi lan tuba. Ya, nunnya nggak ada lagi, terhapus. Lan taktuba, lan taktubi, lan taktubu, lan yaktubu. Ya, semuanya nunnya hilang. Tidak ada huruf nunnya. Begitu juga keadaannya ketika jazm atau majzum yang menjadikan fi'il mudhari itu majzum, salah satu awamil atau hurufnya adalah huruf lam. Maka ketika fi'il mudhari af'alul khamsah dimasuki dengan huruf lam, maka dia sama seperti mansub, yakni huruf nunnya ini hilang. Nunnya hilang. Berarti apa? Hadfun nun atau menghapus huruf nun. Lam yaktuba, lam taktuba.
Lam taktubi, lam taktubu, lam yaktubu. Ya, nunnya semuanya hilang gitu. Ya, jadi keadaan marfu'nya itu dengan subutun nun, keadaan mansubnya dan majzumnya dengan menghapus huruf nun. Mudah bisa dipahami atau masih bingung? Nggak apa-apa kalau masih bingung. Kesimpulannya sampai hari ini yang kita pelajari ya, kemarin masuk di fi'il mudhari di pertemuan yang lalu. Ya, fi'il mudhari dibagi menjadi 3. Coba sebutkan Umi Nurul, fi'il mudhari dibagi menjadi 3. Apa aja Umi? Fi'il mudhari fi'il mudhari bagi 3. Iya. Fi'il apa ya, Ustazah? Fi'il amr. Fi'il mudhari sama fi'il amr berbeda. Ya, Umi, coba Uktinda bisa bantu? Yang pertama fi'il mudhari yang shahihul akhir, kemudian Ahsan. fi'il mudhari yang mu'tal akhir, sama yang Ah, terakhir fi'il mudhari af'alul khamsah, Ustazah. iya, betul Mumtaz. Coba Umi Nurul diulang. Coba. Fi'il mudhari yang Mm-mm. satu itu apa? Shahihul akhir. Fi'il akhir. Terus yang Mm-mm. kedua fi'il mudhari asahul khamsah. Af'alul khamsah. Terus satu khamsah. lagi. Yang ketiga apa tadi, lupa saya. Mu'tal Mutal akhir. Ya, mu'tal akhir. Naam. Jadi 3 itu. Barakallahu fiik. Coba Umi Rosi diulang lagi pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari shahihul akhir, Enam. fi'il Betul. mudhari Dua. mu'tal akhir, Masya dan Allah. Lagi fi'il 3. mudhari dengan af'alul khamsah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Naam. Coba Umi Hani diulang pembagian fi'il mudhari ada berapa? Umi Hani ada? Baik, mungkin lagi Ada dihamam. Ustazah mungkin suaranya Iya, tidak baik. terdengar. Iya, Iya. ya. Umi Hani, coba disebutkan tadi pembagian fi'il mudhari. Ada 3 saja. Naam, 1. Ya, yang 1 untuk awal, kemudian akhir, kemudian yang ketiga khamsah tadi, Ustazah. Asmaul khamsah tadi yang 5. Pertama, fi'il mudhari shahihul akhir, ya. Shahihul Yang akhir, kedua, fi'il mudhari So- mu'tal akhir. mu'tal akhir, kemudian Yang awalul ketiga, khamsah. af'alul Af'alul khamsah. khamsah. Coba Umi diulang. Yang pertama, Yang pertama sahibul awal, shahihul akhir. sahibul Nah, akhir, kemudian kedua, kemudian yang keduanya mu'tal, akhir, mu'tal akhir. mu'tal Ketiga, akhir, kemudian awalul khamsah. af'alul Af'alul khamsah. Masya Allah. Iya, ini ya. Af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Iya, tulisannya belum ketemu. Barakallahu fiik. La ba'sa, Umi. Masya Allah. Coba Umi Tini diulang lagi, Umi. Pembagian fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada 3, yaitu Nah. sahibul akhir, Sohibul muta'al ya. akhir, Nah, dan sebentar Umi. afa'ul khamsah. Iya, bukan sohibul ya, tapi sohihul. Sahihul. Bukan pakai ba, tapi ha. Sohihul Iya. pakai ha. Sohihul akhir. Naam. Sahibul akhir, akhir. muta'al akhir, dan afa'alul khamsah. Iya, af'alul khamsah. Naam. Iya, barakallahu fikum ini, Masya Allah. Coba berikutnya Umi Nini, pembagian fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari dibagi 3, yaitu sohihul akhir, mu'tal akhir, sama
af'alul khamsah. Mumtaz. Jamil, ahsanti barakallahu fikum. Umi Sri berikutnya. Baik, Ustazah. Mm-mm. Fi'il mudhari ada 3. Sohihul akhir, af'al Mm-mm. atau fi'il yang 5, dan muqtal akhir. Mu'tal akhir, mumtaz. Barakallahu fikum. Tayyib, berikutnya Umi Rifda. Tayyib, Umi Rifda belum ada. Umi Feki sudah ada. Ada Ustazah, tapi afwan ada tamu sambil menyimak Ustazah. Oh, baik, baik. Iya, Umi afwan menyimak ya. Ustazah. Afwan Nah, jidan. khairan, Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, itu tadi ya, pembagian fi'il mudhari itu ada 3. Anak ulang lagi. Yang pertama adalah sahihul akhir. Sohihul Kemudian yang akhir, kedua adalah mu'tal akhir. Jadi muqtal lawannya. akhir. Mu'tal akhir. Kemudian yang ketiga ini af'alul khamsah. Kalau sahihul akhir berarti dia tidak diakhiri oleh huruf illah. Baik itu alif, wawu maupun ya. Kalau mu'tal akhir kebalikannya dari sahihul akhir. Dia diakhiri dengan huruf illah. Yakni alif, wawu maupun dengan ya. Nah, kalau af'alul khamsah itu terletak pada domir. Yang pertama huma, kemudian hum, kemudian antuma, kemudian antum, kemudian anti, ya. Ada 5 domir tersebut. Jadi bisa apa namanya? Lebih mudah ini ya. Lebih mudah dihafalkan. Taib, anak tes kembali sekarang. Sebutkan. Kembali lagi ke Umi Nurul ya. Ya, Ustazah. Domir apa saja yang termasuk di af'alul khamsah, Umi Nurul? Ya. Af'alul khamsah. Mm-mm. Ini ada 5 saja. Ada 5. Baik, apa aja Umi sebutkan? Huma, antuma, anti, antuma, antum. Bentar. Huma, Huma, hum, antuma, huma, hum, iya. Huma, hum, antuma, antuma, antumna, anti, ya. Jadi huma, hum, anti. Oh iya. antuma, antum, anti, ya. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Berikutnya, Uktinda, silakan disebutkan di domir apa saja kah? Domirnya ada 5 Ustazah. Huma, antuma, hum, antum, anti. Iya, barakallahu fiik. Lanjut berikut Umi Antuma, antum. domir apa aja Umi? Siapa Ustazah? Umi Rosi? Ya, Umi Rosi ya. Umi Rosi. Ya. Domirnya huma, Huma, antuma, antuma, anti, antum, anti, antum, antum, dan hum. hum. Iya, baik. Barakallahu fiik. Berikutnya Umi Hani. Baik Ustazah. Ada 5 yaitu hum, huma, antuna, antuma, anti, antum. Ya, huma, anti, antuma, antum. Barakallahu fiik. Lanjut berikutnya Umi Tini. Ada 5 ya. Hum, Nah, huma, antuma, antum, anti. lagi 2 lagi. Kan 5. Hum, huma, antuma, antum, anti. Nah, iya. Huma, hum, antuma, antum, anti. Antum, Nah, antunai. iya, antuma. Bukan antuna ya, tapi antuma. Nah, Umi Nini. Huma, hum, antuma, antum, anti. Dan Umi Sri. Fi'il fi'il yang 5 ada 5. Huma, anti,
hum, antuma, dan antum. Coba sekali lagi, Umi. Huma, anti, hum, antuma, antum. Nah, ahsan barakallahu fiikum. Ya, itu tadi ya fiil untuk Apa Alul Ustazah? khamsah. Izin alul bertanya. khamsah. Silakan. Berarti untuk yang domir hunna ini masuknya ke mana Ustazah? Mabni. Ya, yang tidak disebutkan berarti masuknya ke selain afalul khamsah. Oh, nah baik. Baik. Iya. Karena untuk hunna dan antunna itu nanti masuknya ke mabni. Nah, selain yang disebutkan dari kelima itu berarti masuknya ke sohihul akhir. Kemarin udah kita pernah bahas ya. Nah, Ustazah yang kemarin. Nanti di murojaah lagi. Ya, masuknya ke sohihul akhir. Jadi 14 domir itu dibagi menjadi 3 ya. Ada yang masuk ke mu'rab untuk af'alul khamsah, ada yang masuk mu'rab ke sohihul akhir, ada yang masuk ke mabni ya. Yang mabni itu cuma 2 aja, di domir untuk perempuan jamak, baik itu untuk yang ghaib maupun mukhatab. Apa aja sih itu? Yakni antuna dan hunna. Gitu ya, Ummahat ya. Baik Ustazah, jazakillah khairan Nah, Ustazah. Mbak Iyakum, ada lagi pertanyaan? Maaf saja, yang mabni hanya amtuma sama satu lagi apa Ustazah? Bukan antuma, Umi. Hunna. Antunna. Antunna. Untuk perempuan ya? Iya, betul. Satu lagi. Antunna dan Hunna. 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 Ya, Perempuan. hunna. Jamak Jadi semuanya ya. Jamak mu'annas perempuan. atau jamak perempuan. Oh iya. Ini mabni. Ada lagi? Hunna. Silakan jika ada pertanyaan lagi. Jadi yang 14 domir dibagi 3, 5 itu tadi untuk fiil yang 5, dikurangi dengan yang mabni, antuma, dan hunna. Sisanya adalah untuk muktal akhir. Sohihul akhir. Oh, sohihul. Oh ya, sohih akhir. Sohihul akhir ya. Ya. Kalau akhir nggak ada ya Ustazah, jadinya ke mabni ya. Bisa. Bukan, kalau mu'tal akhir itu nanti dilihat ini katanya Umi ya. Kalau yang diakhiri dengan huruf atau dengan apa tadi huruf ilah ya, wawu, alif dan nun berarti masuknya ke mu'tal akhir. Semua domir kalau untuk mu'tal akhir. Ya. Misalnya ada kata yad'u. Ya, yad'u. Nah, ini disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari tapi bukan af'alul khamsah, bukan sahihul akhir, tapi disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Kenapa? Kenapa kira-kira? Ada Ummahat? wawu. Ya, Ada wawunya. betul. Ada wawunya ini namanya huruf mat atau huruf ilah. Ya, ini disebut dengan mu'tal akhir. Terus kalau kita lihat ini dimasuk ke dalam domir apa? Yad'u. Kira-kira masuknya ke mana? Domir apa? Belum. Ya, kemana? Ada cirinya di situ? Kira-kira yang mana maksudnya? Masuknya ke yang tua bukan Ustazah? Domir apa? Pertanyaannya domirnya yang mana? Dari 14 domir. Yang tua ya Ustazah? Domir huwa. Ya, padahal kalau misalnya fiilnya sahihul akhir, huwa itu termasuk di sahihul akhir, ya kan? Karena huwa satu orang. Yang masuk ke dalam afalul khamsah itu kan yang menunjukkan 2 orang, kemudian 3 orang untuk jamak mudzakkar salim ya, kemudian satu lagi untuk 1 orang perempuan. Seperti itu. Ya. Baik.
Ya, jadi dilihat akhir suatu fiil. Kalau dia diakhiri dengan huruf ilah seperti ini, huruf mat, berarti dia masuknya ke dalam mu'tal akhir. Tetapi misalnya di sini ada kata yaktubu. Masuknya kemana Umahat? Yaktubu. Sohihul akhir. Iya, kenapa sahihul akhir, Umi? Karena tidak ada huruf ilahnya. Ya, betul. Ya, itu jawabannya. Karena tidak ada huruf ilah dan juga dia tidak bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah, maupun mukhatabah. Kenapa? Karena kalau bersambung dengan alif isnain, wawul jamaah maupun yaul mukhatabah nanti masuknya mudhari af'alul khamsah. Itu ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ada lagi yang bertanya, silakan Umahat. Kita kupas tuntas supaya tidak bingung di sini. Ya, mumpung masih di awal-awal. Afwan Ustazah, kalau Ya. yang arti dari lam itu apa ya Ustazah? Lam, mana Umi? Lan, Lam. lan Lam. sama lam. Lum, kalau lan tidak akan. Jadi kalau lam kemungkinan itu masih akan dilakukan. Tapi kalau lan itu dilakukan. Sampai waktu zaman mutakalam, sampai orang yang berbicara itu selesai. Jadi kalau lan itu tidak akan, berarti tidak akan melakukan suatu kegiatan tersebut. Kalau lam yaktub belum menulis, berarti dia akan menulis, entah itu kapan, gitu ya. Tapi kalau lan berarti dia tidak akan menulis. Tidak akan menulis. Ya, ya. Bisa tidak saja. Amin wa iyyakum. Silakan lagi yang bertanya sambil menunggu. Ya, jadi kalau yang misalnya apa tadi, ya da'u gitu ya. Kalau untuk menjadi dua orang itu ya da'uwani. Kalau awal jamaah ya da'una, tad'ina. Nah, jadi kalau misalnya kata ya da'u, terus kemudian di sini ada tasrifan, ya, menjadi misalnya ya da'una. Ya da'una. Ini kan awalnya dari ya da'u. Kata ya da'u, nah ini masuknya kemana Umahat dari 3 fi'il yang kita pelajari tadi? Masuk ke sahihul akhir atau mu'tal akhir, tetap mu'tal akhir atau af'alul khamsah? Alul khamsah bukan sih? Iya, masuknya ke asbab khamsah. Jadi kalau bentuknya seperti ini, nanti ketika marfu tanda i'rabnya dengan subutun nun ya, walaupun dia dari fi'il naqis. Seperti itu. Jadi yang dilihat fi'il mudhari'nya itu mu'tal akhir itu ketika dia setelahnya itu tidak ada huruf lain. Ya, langsung ya da'u. Nah, setelah huruf waw ini kan dia tidak ada huruf lain ya. Nah, ini maka yang disebut dengan apa tadi yang disebut dengan mu'tal akhir. Misalnya kata yas'a. Nah, di sini yas'a. Ini mu'tal akhir apa, Umahat? Yas'a. Yas'a. Mu'tal akhir. Hilangnya dengan adanya ya. Kalau akhir karena adanya huruf ilat tuh. Akhir apa? Ada berapa tadi mu'tal akhirnya? Tiga. Ada 3. Apa aja tadi mu'tal akhir? Dengan alif, dengan wawu, dan dengan ya. Nah, kalau yas'a ini termasuk mu'tal akhir apa? Yas'a. Alif. Iya, betul. Mu'tal akhir alif. Kenapa disebut dengan mu'tal akhir alif?
Dibacanya Jawabannya kenapa? Karena sebelumnya adalah berharokat fathah. Itu ya. oh iya, iya. Bacanya alif. Iya. Ya, karena huruf sebelumnya adalah berharokat fathah. Misalnya Yahdi. Ini mu'tal akhir apa? Iya. Kasroh. Kasroh ya. Iya. Ya. Iya. Akhir ya. Kenapa disebut mu'tal akhir ya? Karena sebelumnya Roh. berharokat kasroh. Mumtaz, karena huruf sebelumnya berharokat kasroh. Kemudian misalnya lagi Musa. yad'u. Yad'u. Nah, ini huruf apa? Fi'il apa? Yad'u. Fi'il Ya. mudhari Doma. Mu'tal akhir apa? Mutal akhir berakhiran doma. akhir. Karena sebelumnya berharokat doma. Coba diulang lagi jawabannya. Mu'tal akhir apa? Akhir Mutal akhir dengan wawu. dengan Mu'tal akhir wawu. Ya, mu'tal akhir wawu. Ya, wawu. Kenapa mu'tal akhir wawu? Karena Sebelumnya berharokat doma. ya, sebelumnya hurufnya itu berharokat dhammah. Nah, Mumtazah, barakallahu fiik. saja. Yang Baik. tadi yang dengan ilat alif dan itu kan ya-nya tuh bisa disebut dengan alif bengkok itu saja. Alif Ya, bengkok. biasanya kalau kita nyebutnya gitu, Mi. Alif bengkok gitu. Alif lazimah. Oh, lazimah. Itu walaupun dia fathahnya jadi bacanya tetap 2 harokat. Yes, Betul. Yes, Ya. mm-mm. Ya. Oh, tapi ada juga yang berbentuknya alifnya alif berdiri saja ya. Nggak apa-apa. Ya, tergantung. Misalnya kalau yang berdiri itu nada. Nada enggak ya dia ini. Aso misalnya ya. Musa. Ya, Musa lazimah. Lazimah. Asobia. Oh, jadinya huruf yang untuk alif bengkok itu hanya berlaku untuk kasroh dan fathah. Sementara untuk domahnya bentuknya seperti ini. Oh, huruf ilatnya. Nah, tetap dia keadaan marfu'nya untuk i'rabnya itu dhammah muqaddarah ya untuk alif. Karena alif tidak semuanya, maksudnya semua huruf ilah, wawu, alif, dan ya ketika dia marfu, tanda rofaknya adalah dhammah muqaddarah. Ditakdirkan dhammah. Itu semuanya ketika dia marfu. Ketika majzum, semuanya hatfu harfil ilah, membuang huruf ilahnya. Nah, ketika mansub ini yang ada perbedaan. Kalau untuk wawu dan ya, dia fathah dhohiroh, artinya bisa dibaca fathahnya. Misalnya lan yad'uwa, lan yahdiya. Nah, kalau yang berakhiran dengan alif ini tetap fathah muqaddarah. Jadi kesimpulannya untuk fi'il mudhari' mu'tal akhir, mu'tal akhir alif, wawu dan ya. Untuk mu'tal akhir alif itu semuanya muqaddarah ya. Berarti kalau marfu dhammah muqaddarah, kalau mansub fathah muqaddarah, kemudian kalau untuk yang majzum membuang huruf ilahnya. Seperti itu. Jadi yang perlu diingat itu yang lebih di ini ke alifnya ya. Biasanya di situ agak bingung. Baik. Ada lagi yang bertanya silakan Umahat. Ini kita kupas tuntas supaya nggak ada bingung-bingung lagi. Jadi apa saja yang di bawah ada tulisan ini ada 5 bentuk ilmu dari itu yang alul mamsya. Tapi kenapa ada antumanya sama ya? Huma, antuma, anti, antuma lagi. Bedanya apa antuma ini sama antuma yang satunya, yang sebelum antum? Huma, antuma, anti, antuma juga. Ini kayaknya salah Oh. Ini harusnya satunya ya.
sahuma, antuma, di sini hum. Oh Ya, ya. ma'ahum. Ya, Ya, juga bisa. wa jazakumullah khair. Jadi kalau untuk memudahkan kita menghafal, kita urutkan saja dari atas ya. Kan setelah huma Huma. ya, kita Ya. hafalnya dari sini, huma. Kemudian setelah huma hum, berarti di sini ya. Kemudian setelah hum anta antuma, berarti ini ya. Kemudian anta antuma antum, berarti ini. Nah, terakhir ini. Kalau anak akan diri sendiri seperti ini. Tapi terserah umahat yang mudah mana yang paling mudah itu yang diambil ya. Kalau kita urutkan itu udah nggak bingung. Kalau setelah huma pasti hum. Kalau setelah antuma antum. Nah, gitu ya. Jadi biar nggak bingung ini termasuk yang goib atau mukhotob. Kalau yang goib itu berarti bacanya mereka. Ya. Ya. Kalau mukhotob itu kalian. Nah, jadi jangan tertukar lagi ya. Bukan kebalikannya. Misalnya kalau yang huma menjadi kalian. Nah, ini salah. Kalau huma berarti mereka. Antuma berarti kalian. Seperti itu. Untuk mempermudah. Tapi anak kembalikan kepada umahat, kira-kira yang mudah untuk diingat yang mana? Seperti itu. Iya, seperti ini juga mudah. Iya. Antun, antuma, antum. Nah, kalau seperti ini misalnya ya huma dari mereka 2 orang ke kamu satu perempuan, habis itu balik lagi mereka gitu ya kan. Ya, masing-masing ini metode. Cuman untuk mempermudah nasarankan seperti itu. Jadi menghafalnya dari huma, hum, antuma, antum, baru anti yang terakhir. Ya, jadi yang mu'annas yang mengikuti atau yang termasuk dari af'alul khamsah itu cuma satu saja di domir anti, satu orang perempuan. Kamu satu orang perempuan. Selebihnya selebihnya ini ya huma dan huma dan antuma itu juga masuk. Ngafan huma. Yang tidak masuk itu maksudnya adalah hunna dan antunna. Itu masuk yang ke mabni atau tidak berubah. Begitu. Ya, pelan-pelan ya. Insya Allah nanti kita murojaah lagi terus-menerus. Kalau dari apa saja kalau yang dari ini nggak ada di buku ini ya, yang Ustazah tulis ini nggak ada. Yang mana Umi? Yang Ada. di yang di ada. apa monitor ini nggak ada di buku kan? Ada, cuman beda ininya ya, beda cakupannya. Ada Umi di tentang fi'il mudhari. Nah, coba halaman berapa itu? Udah. Enam ya. Halaman 56. Oh, 56. 57 ya. Ya. Tuh. Ya, soalnya kalau ini bisa diringkas sendiri dari yang Ustazah sama buku ini gitu ya. Iya, beda ini, beda tulisan. Iya, ini ringkasannya Umi. Ya lebih enak dari Ustazah. Ya nggak bingung ya Umi ya. Ininya di situ terang ya, nggak apa-apa. Baik, ada lagi pertanyaan Umahat? Jadi tadi ya sudah disimpulkan pembahasan fi'il mudhari itu ada 3. Shahihul akhir,
mu'tal akhir dan af'alul khamsah. Fa'ilul akhir itu di domir apa aja? Domir yang pertama huwa, kemudian hiya, kemudian lagi anta, ana, dan nahnu. Ya, itu untuk sahihul akhir. Terus kemudian kalau untuk yang mu'tal akhir itu di semua domir yang terpenting dia akhirnya itu huruf ilah. Ya, misalnya kalau kata yad'u di domir huwa berarti dia termasuk mu'tal akhir. Tad'u itu juga mu'tal akhir. Kemudian ad'u, nad'u. Jadi untuk yang mu'tal akhir itu berarti di akhirnya ada huruf ilahnya. Ya, dari kata yad'u itu kata memanggil ya, yad'u atau berdoa ya. Da'a yad'u. Ya, kalau dia seorang laki-laki berdoa berarti huwa yad'u. Kalau dia seorang perempuan sedang berdoa berarti tad'u. Kalau saya sedang berdoa ad'u. Kami sedang berdoa nad'u. Jadi ada 4 domir kalau di fi'il mudhari mu'tal akhir. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk af'alul khamsah berarti ada di domir apa tadi? Huma, hum, antuma, antum, dan nanti. Untuk Nanti. yang itu huma untuk muzakkar dan huma untuk muannas. Ya, antuma pun demikian. Antuma untuk muzakkar dan antuma untuk muannas. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. Saja. Tadi disebutkan bahwa pembagian fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya di halaman 58. Apakah ada dilihat dari sisi lain? Kok ada dilihat dari huruf akhirnya gitu? Enggak, Umi. Jadi untuk yang mu'tal akhir itu ya tidak ada. Jadi kalau fi'il mudhari dilihat dari huruf akhirnya berarti ada yang mu'tal akhir, ada yang sahihul akhir gitu. Oh gitu. Jadi maksudnya pembagian mudhari itu ada 3 gitu aja. Gak usah dilihat huruf akhirnya ya. Nah, iya. Baik saja. Ada seperti itu berarti ya masuk ke sini ya mudhari af'alul khamsah dan sebagainya. Berarti huruf yang dilihat. Nah, itu ya buat semuanya. Barakallahu fikum. Dan semoga kita pelajari pada hari ini bisa kita pahami dengan baik, senantiasa dimurojaah karena kalau tidak kita murojaah pasti akan bingung-bingung ya, ibaratnya porsi belajarnya kita tambah lagi. Jadi setelah belajar kita murojaah mandiri. Seperti itu, semoga sedikit ini bermanfaat dan menjadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memudahkan jalan kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiru minkunna katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana izin undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh. Lahir batin Ustazah. Lahir batin mahat semuanya. Nah, Pakila. Mohon maaf lahir batin Ustazah. Jazakallahu khairan Ustazah.